Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jumpa lagi anak-anak Ikatan Remaja Alumni Madrasah Al-Amin atau IKAMA yang Pak Agus cintai, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Pak Agus kesempatan ini bisa melanjutkan kajian kita, yaitu surat Ali Imran. Insya Allah sekarang menginjak ayat 28. Untuk membersihkan waktu, mohon Pak Agus kepada kalian semuanya untuk membuka Al-Qur'annya, kemudian melihat, dibaca ayatnya agar kalian dapat pahala, juga terjemahnya dipelajari. Pak Agus sekarang hanya akan menjelaskan saja supaya tidak nyangkolong waktu begitu, tidak memakan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 28 ya. Yang sebelumnya Pak Agus membacakan ayat 26 27 ya, tentang Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u, yang itu ya. Sekarang lanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yattakhidil mu'minuna, janganlah mengambil, khoda Yahudi itu asal mengambil, menjadikan, mengangkat, al mu'minuna, orang-orang mukmin, al kafirina, kepada orang-orang kafir ya, auliaa, sebagai aulia. Nah, diterjemah di sini dikatakan bahwa aulia di situ adalah pemimpin ya. Baik itu pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, apapun, jangan kita mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin kita. Atau juga para ulama mufassirin menjelaskan termasuk mengambil teman juga ya. Teman kita, kekasih kita, aulia itu kan banyak pengertiannya. Paling tidak kita tidak boleh mengabaikan sesama mukmin, mendahulukan orang-orang kafir. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Pertama, ini adalah amanat Allah yang harus kita ikuti, harus kita taati. Yang kedua, pasti apapun amanat Allah, apabila kita mengingkarinya ya, kita tidak mentaatinya, pasti ada akibat di situ. Oleh karena itu, yang pertama kita taat saja, jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, baik itu presiden ya, camat, lurah, kepala rumah tangga, termasuk teman, tetangga. Bukan berarti kita harus berbuat tidak baik terhadap orang-orang kafir. Selama orang-orang kafir itu baik, tetap kita harus baik. Boleh menjadikan mereka teman, tetapi jangan jangan menginformasikan berbagai rahasia-rahasia agama kepada mereka. Seperti kita tahu bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tadu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah mengingatkan ya, beberapa kali Pak Agus menjelaskan ayat tersebut sampai Pak Agus hafal benar ya. Walan tadu'an kal yahud, tidak mungkin orang Yahudi walan nasara, dan orang Nasrani tardo, ridho, suka, senang, cinta kepada kamu ya. Secara mayoritas pasti namanya orang kafir tidak suka pada kita. Kita juga sebenarnya tidak suka kepada orang-orang kafir kan. Itu sudah manusiawi ya. Hobi yang berbeda aja itu bisa berpotensi untuk menjauhkan kita dari teman. Misalnya teman kita hobinya nonton film, kita hobinya nonton bola, bisa jadi itu ternyambung kan. Nah, cuman kita dimanage oleh Allah, dianjurkan oleh Allah agar tetap kita berlaku baik terhadap siapapun dan apapun. Apalagi sesama umat Islam, sama orang kafir itu harus baik. Selama orang kafir itu tidak terendus oleh kita akan berbuat jahat kepada kita. Cuman kita harus hati-hati. Kalimatnya min dunil mu'minin, selain dari orang mukmin. Nah, ini maksudnya, selain dari orang mukmin. Boleh berteman dan lain sebagainya dengan orang-orang kafir, apalagi di urusan perdagangan, bisnis, kerja, itu nggak ada masalah. Bahkan kita satu waktu lebih membutuhkan mereka orang kafir dari orang mukmin, dari hal-hal masalah kemuamalahan ya, masalah keduniaan. Tapi masalah-masalah akidah ini ya,
Itu yang kedua. Yang kesatu tetap kita harus taat kepada Allah, batasan itu. Yang kedua kita harus takut kepada akibat-akibat di mana kita melanggar aturan Allah. Nah, ini ada sanksinya ayat berikutnya. Wa may yaf'al zalika falaisa minallahi fi syai'in. Coba. Ini merupakan ancaman Allah. Ancaman atau berita tentang akibat. Wa may yaf'al dzalika, apabila kamu melakukan hal itu, artinya melakukan itu melakukan pelanggaran. Kata Allah, jangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, kemudian kita melanggarnya, mengangkat orang kafir karena dipandang orang kafir lebih pintar, lebih cerdas, orang mukmin kurang misalnya, sehingga mengabaikan batasan Allah tadi. Maka kata Allah, falaisa minallahi bisyai'in, mereka tidak akan mendapat kebaikan apapun, apalagi barokah Allah, kebaikan pun tidak. Illa antataku minhum tuqah, kecuali bahwa kamu takut dari mereka, ada yang ditakuti. Misalnya Ammar bin Yasir kan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah karena takut oleh mereka, takut oleh orang-orang kafir yang akan membunuhnya. Hari sakadar orang berpotensi dibunuh malah atau gitu. Bila ge tong ngucapkeun selamat Natal non susahna ada mau dibunuh untuk kumaranehna ge nya. Tapi kalau tidak mengucapkan selamat Natal di hari Natal, kita akan dibunuh oleh orang kafir. Nah, kita dengan terpaksa, hati dengan ucapan berbeda. Hati mah teu hayang aya mengucapkeun eta. Tapi kalau sieun ku ancaman, boleh mengucapkan seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Ila antataku minhum tuqah. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan. Nah, wa yuhazzirukum, menghati-hatikan. Jadi yuhazzir itu hati-hati. Allah mewaspadai ya terhadap diri-diri kita. Artinya apa? Kita harus waspada. Ya, harus lebih cenderung kepada keimanan, ketakwaan daripada kekafiran, kekufuran. Paham mungkin ya maksudnya ayat tersebut. Ayat ini maksudnya apa? Di mana Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita orang-orang mukmin, agar kita orang mukmin tidak terjebak dunia akhirat oleh perilaku-perilaku orang-orang yang tidak beragama Islam atau orang-orang kafir harbi yang benci kepada kita. Kalau mereka misalnya orang kafir gening baik tetangga saya ya itu karena mereka itu minoritas. Ya, kita mayoritas. Mereka tidak berani sombong. Teu moal kumahawani ka urang atuh, hayang pejet tu urang meureun nya. Nah, tapi kalau negara-negara yang mayoritas bisa jadi mereka itu benci bagaimana terjadi pembunuhan, pembantaian di negeri-negeri lain yang minoritas umat Islam. Di negeri mayoritas muslim aja di Indonesia banyak yang dibantai. Celakanya. Oleh karena itu Allah mengingatkan, yuhazzirukumullahu nafsa. Allah mengingatkan kepada kita, diri-diri kita akan lebih madorotnya apabila melanggar aturan Allah, yaitu azab Allah menanti, daripada kalau seandainya ada azab dunia itu. Ya, di dunia paling ujung-ujung sakit itu meninggal dunia kan, tapi di akhirat kan di neraka tidak ada ujungnya, sakit terus. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Ingat, hidup kita sementara, endingnya kita akan kembali kepada Allah, dan seluruh kehidupan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi waspadalah, lebih baik kita cenderung untuk mentaati aturan Allah ya daripada kita mengikuti hawa nafsu dan keinginan sendiri. Meskipun apa pertimbangannya, kecuali takut tadi. Kul in tukhfu ma fi sudurikum, apabila apa yang kamu sembunyikan, katakan Muhammad, jika kamu menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hatimu, au tubduhu ya'lamuhullah, atau kamu kemukakan, Allah tahu. Jadi Allah itu kan akan menilai itu hati kita, meskipun kita ngomong gitu, ngomong kieu. Oleh karena itu para ulama membolehkan kita takyah. Nah, ketika kita takut boleh takyah. Tahu takyah nggak? Bukan tahu yang dijual sama Burhan, bukan. Ya, taki itu mah tahu taki. Ya, ini mah takyah. Takyah itu menyembunyikan keimanan dalam hati, tapi di luar mirip-mirip perilaku orang
yang kafir karena kita takut. Jangan khawatir, Allah tahu niatnya, maksudnya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, bahkan Allah tahu apa yang ada di langit dan ada di bumi, ya. Tidak ada daun yang jatuh ke lantai di pohon yang ada di dunia ini kecuali semua tahu Allah. Coba bayangkan. Tidak ada semut yang berwarna hitam merayap di atas batu hitam pada waktu malam gelap gulita yang tidak mungkin kita bisa melihatnya tanpa bantuan. Allah tahu jumlahnya yang merayap tersebut. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering di muka bumi kecuali semua diketahui Allah. Jadi jangan khawatir. Sekecil apapun amal baik pasti Allah tahu, tidak akan lengah. Seperti amal buruk sekecil apapun Allah tahu, ya. Itu harus tetap kita semangat, istiqomah untuk menjalani perintah Allah. Oke? Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Ini kita hanya la haula wala quwata illa billah. Tidak memiliki kekuasaan apapun. Apa yang terjadi, yang sudah, yang sedang, yang akan, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya ilmu yang harus kita peroleh itu masih banyak, anak-anak. Tetap kita semangat cari ilmu, jangan hanya sekedar iqamah saja. Buka-buka YouTube, dan di YouTube itu hati-hati, ya, karena tidak semuanya penceramah itu lurus, ya. Ada berbagai mazhab, berbagai pendapat. Jadi sebaiknya kalian konfirmasikan kepada Pak Agus atau kepada guru-guru kalian yang dapat dipercaya. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi baca Al-Qur'annya, perhatikan terjemahnya. Insya Allah kalian akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatkan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya. Allahumma tim lana bil iman wal islam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.